Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang adaptasi makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adaptasi hewan. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Agar antum lebih memahami tentang materi pelajaran ini, mari bersama-sama kita simak video berikut ini. Dengan adaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Anak dacil, kalian harus tahu tujuan utama dari makhluk hidup beradaptasi yaitu untuk mempertahankan hidupnya. Baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan, mereka beradaptasi terhadap lingkungannya. Beberapa fungsi dari adaptasi khususnya bagi hewan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk melindungi diri dari musuh. Kemudian, untuk mempertahankan hidupnya. Yang ketiga, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang keempat, untuk melestarikan jenisnya. Dan salah satu fungsi dari adaptasi untuk memperoleh makanan. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau yang disebut dengan adaptasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Adaptasi morfologi, 2. Adaptasi fisiologi, dan 3. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi pada hewan merupakan cara hewan menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk bertahan hidup, atau bisa juga diartikan sebagai cara penyesuaian bentuk tubuh dan alat-alat tubuh organisme hewan tersebut terhadap lingkungannya. Contoh adaptasi morfologi hewan yaitu bentuk paruh burung yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis makanannya. Kita lihat yuk gambar contoh jenis paruh burung disesuaikan dengan jenis makanannya. Anak dacil, bentuk paruh pada burung berbeda-beda. Seperti contohnya pada burung pipit dan burung elang. Burung pipit mempunyai bentuk paruh yang pendek dan kuat yang dipakai untuk memakan biji-bijian. Sedangkan pada burung elang mempunyai bentuk paruh yang lebih melengkung ke bawah, tajam, dan rahang yang kuat, karena dipakai untuk mencabik-cabik daging yang menjadi mangsanya. Selain itu, kalian tahu kan burung pelikan? Burung pelikan mempunyai paruh yang berkantung supaya dapat membawa makanan untuk anaknya. Nah, anak dacil, selain bentuk paruh, bentuk jari-jari pada unggas atau pada burung pun berbeda-beda. Nah, contohnya, burung pipit memiliki jari kaki yang panjang dan telapak kakinya yang datar, dipakai untuk hinggap di dahan atau ranting pohon. Sedangkan burung elang memiliki kaki yang tajam dan pendek bercakar, karena dipakai untuk pencengkram mangsa supaya tidak terlepas. Selain itu, kalian tahu kan, bebek mempunyai selaput di kakinya karena dia mencari makan di tempat yang berair. Anak dacil, selain bentuk paruh dan bentuk kaki pada unggas, ternyata adaptasi morfologi juga terlihat pada bentuk gigi pada hewan yang tidak sama. Contohnya adalah seperti hewan pemakan daging atau hewan karnivora. Seringkali mempunyai 4 gigi taring yang lebih besar dan runcing yang dipakai untuk menangkap mangsanya, dan juga mempunyai geraham dengan ujung yang tajam yang dipakai untuk memotong atau mencabik daging hewan yang dimangsanya. Nah, selain itu, kalian juga harus tahu kalau bentuk mulut serangga pun tidak sama.
Seperti contohnya pada kupu-kupu yang mempunyai mulut penghisap yang berupa panjang belalai, menjadikan kupu-kupu dapat menghisap nektar yang ada di bunga. Kemudian nyamuk mempunyai mulut penusuk dan penghisap dengan mulut panjang dan tajam yang dipakai ketika menghisap darah manusia dan hewan. Nah, anak dacil, serangga dengan mulut penjilat seperti pada lalat dan serangga dengan mulut penggigit seperti pada jangkrik dan belalang. Adaptasi fisiologi pada hewan yaitu penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh hewan untuk bertahan hidup. Karena penyesuaian terjadi pada fungsi alat tubuh dan organ tubuh, maka adaptasi fisiologi cenderung lebih sulit untuk diamati karena tidak seperti adaptasi morfologi yang dapat dilihat dari bentuk atau struktur tubuhnya. Adaptasi fisiologi juga berhubungan erat dengan penyesuaian tingkah laku makhluk hidup. Adaptasi fisiologi yang dilakukan makhluk hidup biasanya berkaitan dengan fungsi khusus dari alat tertentu di dalam tubuhnya, serta melibatkan zat-zat tertentu yang mendukung fungsi tersebut. Biasanya penggunaan zat-zat itu berhubungan langsung dengan metabolisme tubuh. Nah, kenapa adaptasi fisiologi pada hewan sulit diamati? Karena penyesuaian fungsi faal tubuh kebanyakan berhubungan dengan organ dalam sehingga tidak terlihat. Berikut beberapa contoh adaptasi fisiologi dari beberapa jenis hewan. Yang pertama yaitu hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan atau dedaunan. Karena serat tumbuhan cenderung sulit untuk dihancurkan atau dicerna, maka penyesuaian fisiologi yang dilakukan hewan pemakan tumbuhan adalah menghasilkan enzim selulosa di dalam saluran pencernaannya untuk mencerna selulosa pada serat-serat tumbuhan. Yang kedua yaitu ikan air tawar. Karena air tawar lebih encer dibanding cairan tubuh ikan, maka air cenderung masuk secara osmosis ke dalam tubuh ikan. Nah, anak dacil, untuk membuang kelebihan air, ikan air tawar sedikit minum dan banyak mengeluarkan urin yang encer. Adaptasi fisiologi yang ketiga yaitu ikan air laut. Karena kadar garam air laut lebih tinggi dibanding kadar garam air tawar, maka ikan laut cenderung lebih cepat kekurangan air, sehingga banyak minum. Hal itu menyebabkan kadar garam dalam darah menjadi tinggi, sehingga untuk mengatasinya, ikan laut mengeluarkan urin yang pekat dalam jumlah yang sedikit. Adaptasi fisiologi yang keempat yaitu hewan padang pasir. Binatang yang hidup di lingkungan kering seperti padang pasir, misalnya unta, memiliki kotoran yang kering dan hanya menghasilkan urin yang pekat dalam jumlah sedikit. Hal itu berkaitan dengan fungsi faal tubuh dalam menyesuaikan ketersediaan air di tempat itu. Selain itu, unta juga memiliki punuk untuk menyimpan lemak. Adaptasi fisiologi selanjutnya yaitu cacing tanah. Bentuk adaptasi fisiologi yang dilakukan cacing tanah berkaitan dengan penyesuaian terhadap tingkat keasaman. Cacing tanah memiliki kelenjar kapur di sekitar kerongkongan yang berfungsi menetralkan keasaman makanannya. Nah, anak dacil, selain itu, adaptasi fisiologi pada hewan lainnya yaitu pada nyamuk. Nyamuk merupakan hewan penghisap darah. Karena darah cenderung mengental, maka nyamuk memiliki penyesuaian yaitu dengan menghasilkan zat anti pembeku darah atau dikenal sebagai zat antikoagulan. Wah, tidak terasa, kita sudah selesai membahas adaptasi morfologi dan adaptasi fisiologi. Sekarang, kita berlanjut ke adaptasi tingkah laku pada hewan. Anak dacil, selain contoh-contoh yang tadi Bu Guru Dacil sebutkan, masih banyak contoh lainnya adaptasi fisiologi pada hewan. Silahkan kalian cari tahu dan temukan sendiri ya. Adaptasi tingkah laku pada hewan. Adaptasi tingkah laku pada hewan yaitu cara penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Adaptasi tingkah laku memiliki dua bentuk, yaitu tingkah laku sosial dan tingkah laku untuk perlindungan.
Berikut adalah beberapa contoh adaptasi tingkah laku pada hewan. Simak penjelasannya baik-baik ya. Yang pertama yaitu bunglon. Bunglon memiliki kemampuan beradaptasi dengan cara yang unik. Bunglon akan mengubah warna kulitnya sesuai tempat yang dihinggapinya. Kemampuan bunglon mengubah warna kulit ini disebut mimikri. Hewan yang kedua yaitu cicak. Cicak akan melakukan adaptasi tingkah laku dengan cara memutuskan ekornya atau disebut dengan istilah autotomi. Autotomi ini dilakukan oleh cicak dengan tujuan untuk mengelabui hewan lain yang akan menyerangnya. Dengan demikian, perhatian predator yang akan menyerang tersebut teralihkan pada ekor cicak yang bergerak-gerak. Sehingga cicak dapat leluasa untuk kabur. Setelah beberapa lama, ekor cicak yang putus tadi akan tumbuh kembali. Hewan yang ketiga yaitu kerbau. Anak dacil, pada saat cuaca panas, kerbau akan mencari kubangan atau tempat berair untuk berendam. Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh kerbau ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh panas dalam tubuhnya. Anak dacil, kerbau memiliki kulit di seluruh permukaan tubuhnya berwarna gelap, sehingga cepat menyerap panas. Salah satu cara untuk mengurangi panas pada tubuh kerbau adalah dengan berendam di dalam tempat berair atau berlumpur. Hewan selanjutnya yaitu cumi. Cumi merupakan hewan laut. Cumi-cumi memiliki kemampuan adaptasi dengan cara menyemprotkan tintanya dan berenang menjauh pada saat dalam keadaan bahaya. Anak dacil, selain contoh tadi, masih ada beberapa jenis hewan lagi yang melakukan adaptasi tingkah laku, seperti rayap, kuda nil, kaki seribu, burung, dan lain-lain. Ciri khusus hewan dan habitatnya. Hewan yang ada di sekitar kita sangat beragam. Setiap jenis hewan memiliki ciri khusus tertentu. Ciri khusus tersebut menjadi pembeda antar jenis hewan. Ciri khusus hewan berkaitan dengan habitat atau tempat tinggalnya. Ayam. Ciri khusus ayam antara lain memiliki paruh yang panjang dan runcing, memiliki cakar panjang yang berfungsi mengais tanah untuk mencari cacing dan serangga, dan hampir seluruh tubuh ditutupi oleh bulu. Ciri habitat ayam yaitu lingkungan yang banyak tanah dan semak. Bebek. Ciri khusus bebek antara lain memiliki paruh yang agak panjang dan lebar untuk mempermudah mencari makan. Kaki berselaput yang berfungsi membantu bebek berenang dan berjalan di tempat berlumpur. Memiliki leher panjang dan memiliki bulu berlapis minyak yang berfungsi menjaga agar tubuh bebek tetap kering. Ciri habitat bebek yaitu lingkungan darat dan perairan dangkal. Ikan. Ciri khusus ikan antara lain memiliki sirip untuk berenang, memiliki insang untuk bernapas, dan memiliki sisik dan lendir. Ciri habitat ikan yaitu lingkungan yang berair. Cicak. Ciri khusus cicak antara lain bagian telapak kaki menonjol untuk melekat, memiliki lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsa, dan dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri dari musuh. Ciri habitat cicak yaitu lingkungan bertanah
dan dinding atau atap rumah. Kelelawar. Ciri khusus kelelawar antara lain sayap membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengan yang berfungsi untuk terbang dalam jarak jauh. Jari kaki bercakar panjang dan melengkung untuk mencengkram dinding gua atau ranting pohon. Sistem pendengaran dan penciuman sangat tajam untuk mencari dan menemukan sumber makanan dengan jarak yang jauh. Ciri habitat kelelawar yaitu lingkungan yang gelap dan lembab seperti gua dan batu-batu karang. Unta. Ciri khusus unta antara lain memiliki punuk yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan air dan lemak dari makanan yang telah dikonsumsi. Telapak kaki memiliki bantalan kulit yang keras untuk berjalan di pasir yang panas. Memiliki bulu mata panjang untuk melindungi mata dari debu. Ciri habitat unta yaitu lingkungan yang gersang dan kering seperti gurun pasir. Citah. Ciri khusus citah antara lain tubuh berwarna kuning kecoklatan dengan bintik hitam yang digunakan untuk berkamuflase. Kaki dan tungkai panjang untuk berlari dengan langkah panjang. Memiliki ekor panjang untuk menjaga keseimbangan dan mengendalikan kecepatan saat berlari. Ciri habitat citah yaitu daerah kering, terbuka, dan padang rumput. Semut. Ciri khusus semut antara lain memiliki antena yang berfungsi sebagai alat indera dan alat interaksi sesama semut. Dapat mengeluarkan bau khusus jika dalam bahaya. Bau khusus juga digunakan sebagai alat komunikasi sesama semut. Ciri habitat semut yaitu lingkungan tanah yang bersuhu sedang dan menempel pada pohon-pohon. Burung hantu. Ciri khusus burung hantu antara lain memiliki pupil mata yang dapat menyerap cahaya pada malam hari sehingga memudahkan mencari mangsa. Memiliki bulu menjulang ke atas di bagian kepala untuk mengarahkan suara masuk ke telinga. Memiliki bulu halus untuk membantu terbang tanpa suara. Ciri habitat burung hantu yaitu hutan dengan suhu udara dingin. Pinguin. Ciri khusus pinguin antara lain memiliki bulu tebal dan bagian bawah kulit terdapat lemak untuk menghangatkan tubuh. Sayap dan kaki berselaput untuk berenang dan menyelam. Tubuh bagian dalam berwarna putih dan tubuh bagian luar berwarna hitam atau gelap untuk berkamuflase. Ciri habitat pinguin yaitu daerah dengan suhu udara yang sangat dingin seperti kutub utara. Dari tayangan ini, kita dapat membuat kesimpulan bahwa setiap jenis hewan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Ciri khusus hewan disesuaikan dengan habitatnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang adaptasi hewan. Semoga antum dapat memahaminya. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.